Halo semuanya, kembali bersama saya dengan Freddy Siditonga yang mengajarkan kimia di kelas 10. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan sebagian dari ilmu saya di dalam materi di kelas 10 ini, yaitu tentang hakikat dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Video kali ini durasinya singkat, tetapi bisa membantu kalian di dalam belajarnya. Untuk itu saya juga menyarankan kalian supaya membaca buku bacaan yang lain, boleh juga buku elektronik, kemudian buku paket, atau buku yang lain yang bisa mendukung dalam pembelajaran kalian. Saya di sini hanya membantu sebagian dari materi-materi yang ada. Kemudian selanjutnya kalian melengkapi materi yang tidak ada di dalam video pembelajaran kali ini. Untuk itu, marilah simak video pembelajaran berikut ini dengan baik. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kita nanti saling bekerja sama di dalam grup kelas maya kita, yaitu Edumodo, untuk saling bertukar pikiran, memberikan apa yang tidak kita pahami sehingga kedepannya kalian bisa mengerti apa yang sudah kalian pelajari. Oke, baiklah, saksikanlah video pembelajaran kali ini dari saya. Materi yang ada pada video kali ini adalah hakikat dan peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, serta keselamatan kerja di laboratorium. Pada hakikatnya, ilmu kimia mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah susunan materi, yang kedua struktur materi, yang ketiga sifat materi, dan yang keempat adalah perubahan materi. Peran ilmu kimia dalam kehidupan mencakup yaitu cabang-cabang ilmu kimia, manfaat ilmu kimia di berbagai kehidupan, peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global, dan karir di bidang kimia. Apa saja cabang-cabang ilmu kimia yang berperan dalam kehidupan? Yang pertama, kimia organik, yaitu mengkaji struktur, komposisi, reaksi dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Yang kedua, kimia anorganik, mengkaji senyawa-senyawa anorganik, sifat dan pembuatannya, misalnya garam, mineral, senyawa logam, dan material. Yang ketiga, kimia analitik, mengkaji tentang penelitian tentang kimia kualitatif dan kuantitatif, dan cenderung berkaitan dengan pengembangan dan aplikasi peralatan analitik. Yang keempat, biokimia, yaitu mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan biologi, khususnya sifat dan komposisi senyawa dalam makhluk hidup, serta hasil perubahannya. Kajiannya meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Selanjutnya adalah kimia lingkungan, mengkaji masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran, penanganan limbah atau sampah, dan pengadaan air bersih. Kimia farmasi, mengkaji tentang penelitian mengenai isolasi zat aktif bahan alam, pembuatan atau sintesis, dan pengembangan bahan alam yang berkhasiat obat. Kimia fisik, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan ilmu fisika, seperti energi yang menyertai reaksi kimia, sifat fisika dan sifat kimia, serta perubahan kimia. Kimia pangan, mengkaji ilmu kimia yang berkaitan dengan proses kimia dan interaksinya dengan komponen biologis dan non-biologis bahan pangan, misalnya produk daging, susu, sayuran, dan sebagainya. Kimia inti, mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi.
Manfaat ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang kedokteran, contoh pembuatan obat-obatan. Yang kedua, bidang pertanian, contohnya pembuatan pupuk buatan dan pestisida. Yang ketiga, bidang geologi, contohnya penentuan unsur-unsur yang terkandung dalam bebatuan atau benda-benda alam. Yang keempat, bidang teknik sipil, contohnya mempelajari kelebihan dan kekurangan suatu material bangunan. Dalam bidang biologi, contoh penentuan struktur dan sifat senyawa karbohidrat, protein, enzim, lemak, dan asam nukleat. Dalam bidang hukum, contohnya pemeriksaan sidik jari dengan larutan AgNO3. Pada bidang mesin, contohnya mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin. Apa saja peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah global? Di antaranya adalah menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol, kemudian pembuatan biogas menggunakan bahan baku kotoran hewan ternak, kemudian program langit biru, misalnya melengkapi knalpot kendaraan dengan katalis converter. Apa saja karir atau profesi jika kita berkecimpung di bidang ilmu kimia? Di antaranya ada bidang pengendali mutu dalam industri kimia, ada di bidang produksi industri-industri petrokimia, ada sebagai peneliti di laboratorium dan pusat pengembangan milik pemerintah, ada sebagai tenaga pendidik bidang kimia di lingkungan pendidikan, contohnya adalah guru. Materi tentang metode ilmiah di sini adalah yaitu metode-metode yang digunakan ketika kita melakukan penelitian atau membuat sebuah karya tulis ilmiah. Apa karakteristik metode ilmiah yang harus ada dalam penelitian kita itu? Di sini ada 5 hal yang harus ada di dalam karya tulis kita ataupun penelitian kita. Yang pertama, bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, bersifat logis. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, bersifat konseptual. Dan yang kelima, bersifat empiris. Perhatikan diagram berikut. Metode ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu dari merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, merumuskan hipotesis, kemudian melakukan penelitian, setelah itu mengolah dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan sampai kepada mempublikasikan hasil atau menyusun teori. Setelah kita mengetahui alur metode ilmiah, kita harus mengetahui juga sistematika dalam menyusun laporan penelitian. Yang pertama, judul penelitian, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, abstrak, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab ketiganya metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, bab kelima kesimpulan dan saran, dan selanjutnya daftar pustaka. Yang terakhir adalah berisi lampiran-lampiran yang mendukung kepada laporan penelitian kita. Pada bagian akhir video ini saya lampirkan keselamatan kerja di laboratorium atau lab safety yang berisi tentang alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Yang kedua, bahan kimia, sifat dan simbolnya. Yang ketiga, penanganan sampah dan limbah laboratorium serta keadaan darurat. Yang keempat, petunjuk dan larangan di laboratorium. Isinya nantinya kalian boleh baca secara mandiri untuk mengetahui apa yang harus kita ketahui supaya ketika bekerja di laboratorium bisa bekerja dengan selamat. Selamat membaca ya.
Demikian video saya kali ini tentang hakikat dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.